Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sari Batang Malabiriku. Kita kembali lagi hadir ya di masih di ternyata udah melangkah kita di Nusantara Siang ya. Masih bersama Rijat Ferina, masih semangat sampai di jam 12 siang nanti mengawali Depart 2 kita. Saat ini kita sudah ada di Nusantara Siang di program obrolan UMKM ya. Nah, live dari YouTube, Facebook Perompak RRI Makassar sudah hadir narasumberku pagi hari ini jauh dari luar kota ya. Sebenarnya bukan luar kota sih, tapi maksudnya masih di dalam kota Makassar ya. Nah, kalau orang bilang Sudiang itu masih di Makassar, iya Sudiang masih di Makassar. Maros juga masih di kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mencintai kuliner Nusantara, tapi juga berinovasi membuat produk sendiri di susahnya lapangan pekerjaan. Oke. Kakak Usman ya, iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi di awal Kak Richard sempat bilang bahwa katanya aku bilang dari Bone lagi. Iya, kebetulan aku punya OBS dari Bone ini. Sehat ya Om ya? Oke. Dari Maros tepatnya? Iya, Maros. Tepatnya di mana nih di Maros nih? Maros Jalan Makmur, Deng Sitaka, nomor 1 Bontojolong atau perbatasan dari ini Desa Marampesu ya. Oke, berarti dia dekat apa tuh? Kalau misalnya di situ ada tempat wisata apa tuh di situ? Di sana itu dekat dari permandian Bantimurung, Raman-Ramong juga bisa. Waduh, nanti diajak jalan-jalan ke sana ya. Iya, insyaallah. Karena sudah ke ini, aku tahun lalu pertengahan tahun sempat ke Ramang-Ramang. Oh iya. Planningku siapa tahu mungkin someday tiba-tiba misalnya ada yang ngajak ke Leyang-Leyang ya. Berarti dekat ya dari Leyang-Leyang ya? Dekat sekali. Dekat sekali. Jalan kaki, berenang atau gimana? Harusnya pakai transportasi. Pakai transportasi. Nah, ini boleh dijelaskan dulu Kakak Usman, owner Madawa Tayyiban ini apa nih? Ini mengambil nama dari Madawa Tayyiban ya. Madawa itu kan jiras Bugis Makdawa-dawa. Oke. Artinya? Artinya itu Makdawa artinya masak-masak begitu. Rempah-rempahan. Oke. Terus Tayyiban itu kan dia bahasa Arab itu. Iya, artinya halal. Waduh, berarti paket lengkap ya. Iya, masak-masak dengan produk halal. Ya. Nah, boleh cerita dulu ini Kakak Usman ini memang meneruskan produk keluarga kah atau bagaimana ini? Tidak. Ini sambil bisa sahabat Buddha sambil bisa lihat ya ini Oke, nanti sebentar kita akan cerita. Boleh. Ini tuh hasil dari pemikiran sendiri ya. Tidak ada terusan dari keluarga atau apa enggak. Dari sendiri. Bagaimana ceritanya? Pertama saya kan kerja di restoran gitu. Pernah kerja di restoran. Cuman saya anggap kalau saya cuma kerja tok saja. Saya mau keluar dari zona nyaman. Oke, keluar dari zona nyaman. Iya, benar sekali. Yang biasanya tiap bulan ada ya? Iya, betul. Karena ini kan enggak ini. Cuma saya keluar dari zona nyaman. Saya berinovasi sendiri. Bagaimana sih makanan Nusantara itu supaya terkenal begitu, banyak yang suka juga seperti itu. Oke. Kemudian saya bikin di rumah. Saya masak-masak, coba mencicipi ini lah. Saya kasih dulu sama keluarga. Maunya kamu telepon aku, boleh. Kita baru kenal hari ini. Silakan. Terus saya kasih teman juga rasa bagaimana rasanya ini nih. Oh ya enak ini, bilang yakin ya. Harus ini harus jujur reviewnya. Betul. Dan iya enak ya. Kemudian saya coba untuk jualan secara online. Gitu. Alhamdulillah pembelinya banyak juga. Tapi sebelumnya memang saya suka jualan dari SMP sebenarnya. Dari SMP. Iya. Maksudnya jiwa dagangnya itu sudah ada. Waktu SMP itu saya. Jadi sama sekali bukan keluarga ya, tidak ada ini keluarga. Dan pertama juga keluarga bilang, masa mau bikin di rumah? Siapa yang beli ini nih? Tapi kan rezeki itu di awal-awal. Betul di awal-awal. Artinya saya punya pesan down begitu, cuma saya tidak ini. Saya abaikan, saya percayakan sama Allah itu. Agak begitu disampaikan agak gitu benar, ya. Cuma saya bilang insya Allah saya akan buktikan.
Jadi memang maksudnya pasti hobi makan dong. Benar sih. Tapi gini, maksudnya yang menariknya adalah di saat orang kan susah-susah nih, susah-susah untuk bisa bekerja, gitu loh. Kakak Usman kok memutuskan untuk ini? Karena apa ya? Menurut saya itu sangat apalagi di zaman sekarang ya. Tantangan ya untuk saya di zaman juga. Sekarang betul. Waktu itu kerjanya masih di Maros ya, masih daerah Maros ya? Kerja di Makassar. Oh di Makassar, di Makassar waktu itu. Oh iya. Cuman saya kalau subuh saya belanja untuk persiapan di rumah untuk jualan juga. Kemudian kan shiftnya siang. Enggak, waktu kerja ini di mana? Di Makassar. Oh masih di Makassar waktu itu. Iya. Oke. Berapa puluh tahun yang lalu? Kisaran 6 tahun ya. Oh, lumayan lah kakak. Iya lumayan. Oke, boleh lanjut. Waktu SMP itu saya jualan, yang pertama saya jualan itu songkolok begadang. Waduh, sadapnya itu. Oh, dodo Itu hari yang bikin Umi yang di rumah tuh yang bikin. Kemudian saya bawa ke sekolah. Tapi teman saya bilang tidak malu-malu kah bawa itu? Bilang saya tidak malu. Yes. Saya setuju itu. Saya tidak malu. Ini kan halal. Waktu masih SMP. SMP. Oke. Itu. Kemudian orang yang sudah bilang itu malah dia pesan banyak-banyak dari saya. Oh waduh, berkah ya. Dia suka ya. Berkah. Oke. Berarti Umi memang di rumah suka masak ya? Iya suka masak juga dia. Oke, suka masak. Nah berarti tapi tadi itu yang Kak Richard tertarik sekali waktu Kakak Usman bilang bahwa keluar dari zona nyaman. Betul. Sementara maksudnya ada tidak semua ya, ada orang yang maksudnya mereka kan sudah terlanjur nyaman dengan zona aman. Iya, gitu. nyamannya betul. Ngambil resiko kenapa? Kenapa ya? Kan kalau kita tunggu sebelum lanjut, bagaimana orang tua pada saat itu ketika sempat komunikasi dengan orang tua dulu sebelum akhirnya memutuskan keluar dari zona aman, terus bagaimana orang tua melihatnya? Kalau orang tua saya tidak konfirmasi tentang itu, cuma saya konfirmasi sama istri. Oh gitu. Ya. Dukungan dari istri. Ya. Dia bilang iya. Pada saat itu kan saja tidak apa-apa kita ini kan. Oke. Bagaimana nyamannya? Sudah siap? Ya sudah siap ya. Dengan apapun. Benar sekali. Oke. Bersyukurlah dapat yang ini ya, sesirkel. Iya. Istilah sekarang tuh sesirkel ya. Betul. Oke. Tantangannya apa kakak? Iya, boleh lanjut dulu sebelum ini. Pada saat itu memang kita promosinya agak susah untuk dapat customer yang loyal. Oke. Gitu. Kita bertahap. Tapi kan masih baru ya. Iya masih baru. Tapi kita tetap sabar. Ini nanti karena memang usahakan tidak langsung naik. Betul. Kita harus dari menggayu dari awal dulu. Kan kalau orang ya belajar nyanyi kan nggak bisa langsung di sol fa dulu kan harus do re mi. Iya. Oke. Dari situ. Dan saya sudah mulai masuk ke instansi-instansi juga yang ada di Maros begitu. Saya perkenalkan produk saya ini, kita coba dulu bagaimana. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terkenal juga di bagian Maros. Nah, aku mau tanya mengenai ketika keluar itu sudah konsultasi dengan istri, butuh waktu berapa lama pada saat itu? Palingnya cuman kalau tidak salah 5 hari saja. Oh 5 hari. Iya betul. Waktu yang sangat luar biasa ya, gitu. Terus istri bilang ya udahlah nggak apa-apa. Iya. Gitu ya. Artinya biar kita sama-sama juga di rumah, masak di rumah ini gitu. Oh oke. Tantangan yang dirasakan atau apa yang dirasakan ketika akhirnya memutuskan untuk ya udahlah mungkin sampai di sini gitu. Aku harus melihat masa depanku tersendiri. Boleh cerita? Itu kan kita sudah pikirkan baik-baik juga sih sebelum ambil di awal-awal kakak di awal-awal pernah ini kira-kira gimana nanti ke depannya, sempat merasa seperti itu tidak kakak? Kalau saya tidak berpikiran seperti itu. Karena artinya kalau kita berpikiran seperti itu membuat down diri sendiri. Artinya jadi waktu itu ya udah modal nekat ceritanya waktu itu ya. Betul. Itu hari saya kan ada namanya simpanan emergensi itu tidak boleh diganggu gugat. Waktu masih kerja dulu. Iya masih kerja. Iya. Awal modal pertama saya untuk usaha ini kuliner cuma bermodalkan 250.000 saja. Pada saat itu. Iya. Tahun 2018. 2018. Iya. Dengan modal yang sederhana itu. Sederhana ya.
Kakak ini mohon izin semoga berkenan untuk dijawab. Ketika misalnya menawarkan di awal-awal begitu, sempat ada ya udahlah, maksudnya sempat ada yang mungkin suasana yang tidak mengenakan hati begitu, Kakak? Pada izin. Saat promosi atau penawaran? Iya. Sempat menemui yang seperti itu enggak, Kakak? Pernah. Oke. Pernah dia bilang, ini saya ini bawa ini, kalau ditarik bawa paleko ya. Oh, wah. Padahal saya kasih gratis juga. Dia bilang, tester. Oh, ini terlalu sedikit, ini harus banyak, tidak boleh begini, ini. Kita kan beli ini harga sekian. Nah, saya bilang kan itu kan pakai tenaga juga, bahan baku juga tidak murah gitu. Betul. Oke. Lah macam-macam lah dia bilang. Cuma saya jadikan itu juga sebagai ini ya, evaluasi juga. Oke. Nanti kita beri yang ini itu. Kemudian kita beri porsi yang memang sesuai dengan porsinya juga untuk kita jual begitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke, di masyarakat di Kota Maros. Di Kota Maros. Iya. Berarti udah punya nama dong di sana. Alhamdulillah. Amin. Oke. Nah, Kakak tadi kan bilang itu kan jadi jadi kalau misalnya di total itu Kakak sebenarnya sudah berapa tahun dengan produk ini berjalan sampai di 2024? Dia berjalan sudah ini tadi 6 tahun ya. 6 tahun ya. Iya. Oke. Nah, jadi nanti setelah ini sahabat budaya kita istirahat dulu, kita dengar lagu dulu ya. Nanti setelah ini saya, Kak Richard dan juga Kakak Usman, kita akan melanjutkan kebersamaan kita. Nanti masuk di tema kita, mencintai kuliner Nusantara dan berinovasi membuat produk sendiri di susahnya lapangan pekerjaan. Nanti juga kita boleh cerita-cerita pengalaman-pengalaman seru ya Kakak ya, terkait dengan produknya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Hebat itu bae, hebat ki. Pamato palobo majene toraja. Pamato palobo majene toraja. Kalau palopo banyak sagunya rima jene. Kalau ditator banyak tedong bunga. Enak itu ini lagu-laguan judulnya pun lambu-lambuan. Maaf ya bang, ini kan cuma nyanyian. Ini lagu dari daerah, duduknya pun duduk kadewa. Orang daerah jangan ki cepat tersinggung. Tidak tahu tidak jadi ya. Jangan ki menghina sesama pabentor. Tapu kirantena, tapu tongi balanjana. Jangan ki menghina sesama pakelo. Tapu kisarana, tapu tongi urak talena. Urak jarang musambena. Kalau ingin kaya, makan siri kaya, Jadi orang kaya. Murah beda injo. Jangan banyak gaya, bergaya. Jangan banyak gaya, lele kegayaan aji. Kalau ingin kaya, kawin dengan saya. Itu agang. Kalau tidak kaya, pergi kau tidur. 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 Lele, tunggu di warung Arabasya. Duh, panas sekali. Hei, kenapa kok cemberut gitu? Gimana nggak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong. Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Rise above the ashes and reach for the sky. We won't let this planet fly. No, no, it's not a fight. Steady. Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
Iya sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kakak Usam masih semangat ya? Iya. Iya, oke. Nah, Kakak jadi totalnya kan dari tahun 2018 ya? Iya. Betul. Iya, oke. Berarti sempat apa namanya mengalami suasana Covid juga Kakak? Iya. Sempat kemarin, mohon izin boleh cerita di situ Kakak? Pada saat Covid itu ya? Iya. Di situ juga apa ya? Terjadi namanya penurunan begitu ya? Iya. Makanya di awal aku mohon izin. Iya ya, betul. Mari Kakak. Benar sekali. Iya. Dan rasanya tuh sangat gimana ya? Mau keluar ini kayak susah juga, mau ke sini untuk sangat terbatas pada saat sangat itu. Terbatas sekali, betul. Seperti kayak dikunci ya. Betul. Mau ke sini ada pembatas ini, pokoknya disekat-sekat begitu kayaknya. Terus itu hari kan kita mau masuk insan untuk promosi, tapi kita ditolak karena kenapa? Masih ini penjagaan jarak dan semacam itu. Apa sih nama PPKM? Apa? Iya, PPKM mulai salah itu hari ya. Jadi kita memaksimalkan namanya packingannya begitu, supaya makanan yang kita online kayak ini tetap berjalan. Oke. Dulu kan Kakak yang ini ya, yang langsung datang ya? Iya, saya langsung ini antarin. Iya. Tapi sekarang sudah ada namanya kurir, jadi kita gunakan kurir untuk bagian Maros. Oke. Terus kita packing rapi, mulai dari makanan, dari satu-satu kita packing semua. Terus kita masukkan, terus bilang, oh ya, oke, ini bisa masuk ini. Oh kita packing dengan seperti ini. Berarti hari hikmahnya juga ya pada saat itu Kakak betul ya? sekali. Oke. Tapi juga menambah ini ya, menambah pengeluaran lagi karena semua kan dibungkus gitu, di packing semua, begitu. mulai dari makanannya itu untuk tetap steril. Oke. Tapi itu satu-satunya jalan supaya maksudnya bisa tetap ini ya, bisa tetap tembus begitu ya? Iya, betul. Oke. Istri pada saat itu bagaimana Kakak? Istri sempat khawatir nggak? Enggak juga sih. Karena kita kan memang niatnya untuk jalan untuk berusaha terus gitu. Oh iya. Nah sekarang aku boleh dong di ini satu-satu. Ini yang di depan ini apa nih Kakak? Ini tuh kopi. Iya. Oh kopi. Iya. Oke. Boleh cerita kopinya? Ini tuh kopi Madawa namanya, dari brand saya Madawa. Oh iya betul. Madawa Taiwan. Kopi Madawa di sini ada. Nah Kakak sorry sebelum izin dulu, sebelum dijelaskan lebih jauh kopi Madawa Taiwan. Ini apa namanya? Kan gini. Kalau teman-teman sebelumnya ini kan pemberian nama kan mereka butuh proses waktu yang sangat lama sekali gitu loh. Apakah ini hasil diskusi dengan istri tercinta atau gimana? Kalau masalah nama brand ini sendiri tidak diskusi dengan istri atau siapapun, itu muncul dari ide langsung ya. Oh langsung ide. Itu hari saya kerja, terus saya istirahat ya, ada sedikit. Saya cuma tulis di kertas. Nama brand bagus ini apa sih ini? Oh cakar-cakar gitu. Iya cuma gitu, cakar begitu ini. Terus saya bikin bagusnya Madawa bagusnya. Tetap mengangkat ini ya. Oke. Kode lokal. Jadi saya tulis Madawa. Madawa aja terlalu polos menurut saya. Terus apa ya, saya lagi cari di ini. Oke. Taiban ini artinya halal. Terus saya sambung gitu. Bagus ini, mungkin sudah bisa. Dan ternyata berkah ya Kakak. Iya, namanya itu jadi berkah ya. Oke, aku tertarik. Boleh dilanjutkan? Ya itu. Ini tuh namanya kopi Madawa. Oke. Ini ada variannya itu ada espresso, kopi latte, kopi brown sugar dan mochaccino. Ini juga salah satu yang diincar ya? Iya benar sekali. Oke, kemasannya keren tuh, anak muda banget ya. Emang sasarannya anak muda, orang tua atau gimana nih Kakak? Semua usia. Semua usia. Oke, asik. Yang hobi kopi udah gak usah jauh-jauh. Iya betul sekali. Tapi sebenarnya saya tidak hobi kopi sih sebenarnya. Sama, aku juga. Cuman banyak yang minta bikin kopi. Enak kalau nongkrong atau ada. Iya, betul. Terus saya cari yang pecinta kopi. Ya. Saya racik di rumah ini. Oke. Tolong dicoba. Ini kurang ini. Oke, besok kita ketemu lagi ini. Oh iya ini sudah mantap ini. Beda orang lagi dengan orang yang tidak saya kenal juga. Yang biasa di warkop itu kan banyak pencinta kopi. Iya. Oh iya ini enak. Oke. Saya akan produksi. Asik. Kakak ini udah masuk di mana aja nih?
Kalau ini masuk di masih daerah Maros sih. Tapi udah kemana-mana kan tadi kan udah ada nama ya. Oke. Iya. Sekarang ini yang di plastik, kemasan plastik ini apa kakak yang ini nih? Nah itu. Apakah itu? Ini namanya keripik wijen Madawa. Oke. Ini juga memiliki banyak rempah-rempah juga di dalamnya Madawa kan. Oh iya. Kenapa wijen? Kenapa ini? Kenapa sangkat wijen? Karena kebanyakan orang ini, cuman taunya itu wijen, itu biji-bijian itu ya. Cuma biji-bijian saja begitu. Iya. Jadi saya olah menjadi keripik begitu. Oke. Dan ini saya menggunakan keripik wijen yang warnanya hitam. Oh, wijen hitam. Iya, wijen hitam. Kenapa kakak? Kan ada yang warna putih tuh. Iya, karena kalau wijen putih kan artinya di sini terlalu banyak juga. Oh iya, sudah betul sudah kemana. Ini kan baru jarang ya? Iya, jarang sekali. Dan ini pun bahan baku untuk wijennya saya online. Wah. Bahan bakunya gitu. Oke. Dan manfaatnya juga banyak untuk wijen hitam. Salah satunya? Kayak ini peningkatan kekebalan tubuh juga masuk ya. Oh iya. Kalau yang putih kan biasa ada di kue-kue begitu. Iya. Kalau memang betul masih langka ceritanya kalau yang ini ya. Dan itu aromanya itu aroma daun jeruk. Wah, yang sangat diminati ini ya di masyarakat. Ini modalnya cuma nasi putih dong. Jadi 35. Ini bisa dikombinasikan ke lauk apa saja juga. Yes. Oke. Nah terus ini yang di tempat-tempat ini kakak mohon izin itu apa tuh? Mungkin ini dulu ya. Oke. Itu apa? Ini udang puree crispy. Tapi dia bentuk frozen. Oh frozen. Jadi itu sangat praktis, apalagi yang punya anak kecil, TK atau PAUD begitu. Bagusnya beli ini ya. Oh begitu iya. Iya praktis, jadi langsung goreng. Untuk ini ya bekal ke sekolah ya. Bekal sekolah, benar. Karena anak saya juga makan ini untuk bekal sekolah ya. Asik. Dia sangat praktis karena dia langsung goreng begitu. Oh langsung digoreng. Cuman butuh waktu 3 menit saja. Ini olahannya berapa lama tuh kakak? Ini olahannya tidak terlalu lama sih. Tidak terlalu lama. Sejaman mungkin. Oke. Berarti ini semuanya homemade. Iya betul. Bikin di rumah. Bikin di rumah ya. Dibantu sama istri. Sama istri. Wah, luar biasa ini. Nah, kita juga punya tempat produksi memang tersendiri. Sudah ada. Cuma berdua sama istri? Cuma berdua. Kalau banyak kita panggil saudara. Oh oke, untuk bantu-bantu. Iya. Nah, ini sampai akhirnya bisa jadi kemasan. Oh ya, oke. Itu apa tuh kakak? Ini tuh paru rica yang memang best seller juga. Waduh. Dia sudah terkirim juga ke Maroke sampai ke Maroke. Sudah ke Maroke. Ya. Gimana ceritanya kakak? Begini kan kita cuma coba-coba juga. Di Maroke cuma ada beberapa saja. Di Kalimantan juga ada. Tuh. Sudah dilempar sampai ke Maroke, sudah dilempar sampai ke Kalimantan. Iya. Tapi orangnya masih di di Maros. Gak apa-apa, nanti setelah ini juga orangnya akan ikut ke sana, ya. Amin. Amin. Oke. Berarti modalnya cuma nasi putih doang ya? Iya. Ini wajib lapar nanti nih. Oh begitu. Aduh. Namanya wajib lapar? Bukan ya? Paru rica. Paru rica Madawa. Oke. Berarti sama istri juga berdua. Iya. Racik sendiri. Racik sendiri juga. Oke. Ini butuh berapa ya? 3 hari untuk menstandarkan rasanya. Oke. Kenapa? Karena kan banyak customer yang bilang rasa yang di sana itu cuman begini, bisa bilang rasa yang pernah ada. Coba bikin rasa yang berbeda dari yang lain. Oh baik, itu adalah PR saya. Yes, tantangan itu. Oke. Kemudian saya olah. Iya. Ini cuman itu hari saya cuma olah 2 kiloan dulu. Untuk percobaan. Terus kan ternyata masuk sold di out. Aplikasi hijau juga itu kan. Masuk aplikasi hijau. Saya beri promo juga di sana. Gabung di sana. Oke. Jadi alhamdulillah banyak yang beri ini rating yang terbaik juga sama masyarakat juga. Dan ini sangat laku. Salah satu best sellernya. Iya, best seller. Oke. Kakak, ini kan kepikiran sampai ini yang di plastik ini. Iya. Kepikiran sampai akhirnya bisa desainnya seperti ini gimana nih? Desainnya sendiri juga dari kita juga tanpa untuk ini dari desain orang juga ya. Oke. Kita desain sendiri juga bentuk seperti ini agar menarik ya. Jadi berarti udah maksudnya ya udah Maros berarti udah ini ya maksudnya
Tapi Maros itu kan bukan lokasi yang kecil, tapi sudah lumayan gitu kan ya. Oke, berarti ini kalau di instansi juga sudah tembus? Alhamdulillah sudah tembus juga. Oke. Insya Allah nanti akan masuk juga di mana tuh? Ini di sentra UMKM Maros juga sudah masuk. Oh, sudah ada. Iya, sudah ada. Alamatnya? Alamatnya itu Jalan Keresan nomor 9. Dekat KP Katulistiwa juga. Oke. Iya, samping itu. Dan insya Allah kita juga masukkan di Pikasop di Jalan Deng Ramang ya. Oh, Daeng Ramang. Iya, di situ. Nanti kita samping Polda. Iya. Kita masukkan juga di sana. Tetangga aku, nanti aku jalan-jalan ke sana. Kan udah ada nomor Kakak ya. Betul. Oke. Nah, Kakak ini kan memang sekarang ini kan untuk akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, sehingga akhirnya sudah tidak lagi artinya berdiri di atas kaki sendiri, berpijak di usaha sendiri. Betul. Sehingga akhirnya dengan produk sendiri di tengah lapangan pekerjaan yang orang tuh berlomba-lomba Kakak ya. Nah, sementara Kakak sendiri berani memutuskan untuk keluar dari sesuatu yang pasti di awal-awal kan aduh kok sayang ya gitu loh. Tapi akhirnya kan sekarang kita udah lihat hasilnya ya. Nah, jadi apa sih maksudnya, mohon izin Kakak, siapa tahu mungkin bisa dibagi lah ini teman-teman kita yang ketika mungkin mereka ada di posisinya Kakak pada saat itu gitu. Itu kan tidak mudah loh Kakak ya. Maksudnya tidak mudah untuk membalikan telapak tangan ini kan gampang sekali. Nah, benar-benar. Mungkin bisa dibagi tipsnya. Versinya Kakak aja, versinya Kakak Usman aja. Iya, kan ini udah terbukti ya. Iya. Oke. Yang jelasnya itu untuk memulai mulai bisnis itu jangan patah semangat. Intinya selalu yakin dan percaya diri. Selalu positive thinking juga untuk menjalankan. Kemudian harus terus menggayu tanpa harus lelah ini. Dalam artian juga kita harus berdoa. Itu kekuatan salah satu kekuatan terbesar di situ ya. Benar sekali. Berarti terjun langsung dengan bahan baku ini, memilih bahan baku? Terjun langsung. Ya, untuk memilih langsungnya. Biar kita tahu ini yang kualitasnya bagus, ini itu. Berarti maksudnya sudah ada ini ya, sudah jalin kerjasama dengan teman-teman yang maksudnya bekerja juga misalnya di penjual udang, penjual apa sih namanya satu tuh? Ini kopi. Penjual yang di atasnya. Ini paru. Itu. Oh gitu. Iya. Berarti udah kerjasama dengan mereka ya. Oke. Dan alhamdulillahnya juga kan di Maros juga ada namanya grup keren Maros ya. Apa tuh? Grup keren Maros itu grup keren entrepreneur UMKM Maros. Keren. Waduh, luar biasa ya. Aku doakan semoga bukan cuma di ini ya, tapi berarti ini datang ke rumah, orang langsung datang ke rumah atau bagaimana nih Kakak? Atau yang ini di rumah juga ada? Di rumah ada. Oke. Kita juga readikan di rumah. Biasa juga ada orang yang datang di rumah. Oke. Alamatnya tadi Kakak udah sebut ya. Oke. Langsung aja ke rumah. Langsung ke rumah. Kemudian ini ada juga yang namanya, dan kita juga open namanya distributor atau reseller juga. Oh begitu. Iya. Oke. Kak, nah itu kan terkadang kan orang kan masih berpikir tuh mengenai reseller. Kakak nyaman-nyaman aja? Nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja ya. Oke. Pokoknya pikir-pikir yang enak-enak aja gitu Kakak ya. Tidak usah pusing-pusing bagaimana. Oke. Intinya saya nyaman, orang juga nyaman. Amin. Kan udah punya nama nih di Maros ya. Iya. Siapa tahu setelah dari Maros mungkin kemana lagi gitu ya. Oke. Nah Kakak tidak tertarik maksudnya untuk kue-kue begitu Kakak? Untuk kue-kue apakah sudah ada bayangan? Untuk saat ini belum ya. Oke. Saya masih ke usaha ini dulu. Kuliner ya. Kan saya punya catering juga, catering box begitu. Oh, udah ada catering juga. Iya. Oke. Itu jalannya udah berapa lama tuh Kakak? Catering box dia sudah berjalan sama dengan ini. Oh sama ini. Oh jalan sama-sama juga. Kalau ini jalannya masih berapa ya? Masih jalan 1 tahun ini. Oke. Kalau yang catering box itu? Catering box sudah 6 tahun. Oh sudah 6 tahun. Oke. Itu maksudnya gimana tuh? Kelolanya tuh gimana Kakak?
Kalau misalnya instansi pesan kan ada cara gitu. Oke. Nasi kotak sekian, langsung ditransfer langsung. Masak sendiri. Ya, masak sendiri. Istri berdua. Betul, berdua. Waduh, ini pengalaman unik sebenarnya. Ini sesuatu yang berlomba-lomba gitu. Belanja sendiri juga, olah sendiri juga. Oh ya? Iya. Waduh. Kalau box itu sendiri pernah menyentuh angka terbesar berapa? Dari angka 600 ya. 600. Iya. Aduh kakak, ini serius ini? Iya serius. Waduh, cuma berdua sama istri? Untuk angka 600 kita panggil saudara. Oh, panggil saudara. Oke. Iya. Oke, waduh. Oke, sahabat budaya, ini mencintai kuliner Nusantara salah satunya adalah pakai nama ini ya. Iya. Nama Dan Madawa. Ya. Mengangkat tema budaya tapi sekaligus juga mengajarkan kita juga ada unsur agama juga kakak di situ ya. Nah, jadi sahabat budaya di luar sana jangan takut ya, jangan takut untuk tadi kakak Usman juga sudah berbagi informasi bahwa jangan lihat susah sekali nanti di depan sana ya. Jangan lihat di situ, tapi positive thinking saja ya. Mau gimana gempuran, pokoknya gini intinya maksudnya bilang bisa aja dulu. Betul. Di depannya bisa. Soal perkara gimana itu belakangan ya. Yang penting siap tempur dulu. Ya, jalan terus saja dulu. Jalan terus saja kakak ya. Dan jangan lupa tadi kakak Usman udah bilang salah satu kekuatan besar adalah berdoa. Ya. Betul. Oke kakak. Apa benang merah yang bisa kakak sampaikan hari ini? Pesan untuk teman-teman kita semua mengenai usahanya kakak yang sudah berjalan jatuh bangun ini. Ya. Tentunya dalam memulai bisnis itu, itu tadi tetap positive thinking juga ya. Kalau misalnya ini tetap juga namanya sedekah. Oh, iya. Karena tanpa sedekah juga kita ini. Saya setuju itu, berdoa dan bersedekah. Iya, oke. Jangan cuma makannya sendiri, tapi kita harus berbagi juga. Waduh, itu mah kakak aku bilang ini sebenarnya maksudnya sudah investasi ya. Iya, di akhirat nanti kakak ya. Oke. Aduh nanti kalau aku jalan-jalan ke Maros, aku punya teman banyak di Maros. Iya, betul. Aku suka main di KPU Maros. Oh, iya. Suka ke ada sih namanya itu di yang tambak-tambak, daerah tambak tuh di Maros, apa namanya? Bagian mana, Tantra Lili bukan ya? Itu. Ada juga yang di pinggir jalan tuh tambak-tambak, apa namanya, teman-teman aku banyak di sana. Oke, kakak Usman, terima kasih ya. Iya. Luar biasa sekali, salam buat istri tercinta ya. Kita doakan semoga semakin sayapnya semakin lebar ya. Amin. Dan juga masyarakat akan semakin suka, semakin mencintai ya. Dan sukses dunia akhirat kakak. Terima kasih ya. Oke. Dan akhirnya di Ferdinand kita pamit, terima kasih banyak. Nanti kalau ada cerita-cerita terbaru boleh dibagi lagi bersama kami. Terima kasih sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.